Lo pasti ngerasain hal yang sama seperti jutaan anak muda lainnya. Hidup makin mahal, kalau nabung di bank rasanya nggak berkembang, dan tiba-tiba emas jadi topik yang everyone bahas. Tapi ini bukan sekadar omongan. Harga emas dunia kini nyaris menyentuh level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan analis besar dunia bilang potensi kenaikannya masih kuat. Ini fakta, bukan sekedar hype. Gue paham banget perasaan lo. Bingung harus mulai dari mana, takut telat nyemplung, takut salah langkah finansial. Tenang, video ini bakal ngasih lo jawaban nyata. Kenapa harga emas bisa naik gila, apa artinya buat masa depan lo, dan yang paling penting, apa langkah yang harus lo ambil sekarang juga. Dengerin baik-baik, kesempatan gak datang dua kali. Saat dunia lagi goyah, emas naik bukan karena untung semata, tapi karena jutaan investor dan bank sentral nyari tempat aman buat nyimpen nilai uangnya. Lo bisa memilih cuma nonton, atau lo bisa ambil bagian sekarang juga. Jadi, jangan tunda lagi. Bukan soal berapa harga emas di masa depan, tapi soal siap atau enggaknya lo menghadapi masa depan finansial lo sendiri. Ini waktunya bangun mindset pemenang. Masalahnya bukan karena emas tiba-tiba jadi barang langka. Masalahnya adalah kepercayaan manusia ke sistem uang makin rapuh. Awal 2026, dunia lagi ada di fase yang jujur aja, gak tenang. Inflasi masih terasa, konflik global belum selesai, suku bunga naik turun, dan mata uang kertas makin gampang kehilangan daya beli. Dalam kondisi kayak gini, manusia melakukan satu hal yang sama sejak ratusan tahun lalu. Lari ke emas. Kenapa? Karena emas tidak bisa dicetak, tidak bisa dimanipulasi sesuka hati, dan tidak bergantung pada janji siapapun. Nilainya bertahan bukan karena slogan, tapi karena kepercayaan sejarah. Inilah yang banyak anak muda belum sadari. Harga emas naik gila bukan karena spekulan nakal, tapi karena jutaan orang dewasa, institusi besar, dan bank sentral sedang melindungi kekayaan mereka. Saat orang besar bergerak, harga ikut bergerak. Dan biasanya, ketika berita sudah ramai, tren itu belum selesai. Sekarang, pertanyaannya balik ke lo. Apakah lo mau nunggu semuanya stabil dulu baru bertindak? Atau lo mau belajar dari pola yang sama? Emas selalu dicari saat dunia gak baik-baik saja. Ingat satu hal penting ini, emas bukan alat buat jadi cepat gaya. Emas adalah alat supaya lo tidak miskin secara diam-diam di masa depan. Banyak orang kerja keras 10 hingga 15 tahun, tapi nilai uangnya tergerus pelan-pelan karena salah menyimpan. Emas hadir bukan buat bikin lo terlihat kaya, tapi buat menjaga hasil jerih payah lo tetap bernilai. Jadi stop tanya, emas masih worth it gak? Mulai tanya, yang lebih dewasa. Kalau dunia makin gak pasti, gue mau lindungi masa depan gue pakai apa? Itu mindset pemenang. Sekarang, gue mau ajak lo berhenti pakai perasaan dan mulai pakai fakta. Per awal 2026, emas bukan lagi naik pelan-pelan. Emas naik dengan cara yang bikin banyak orang kaget, termasuk mereka yang dulu ngeremehin. Harga emas dunia sudah berada di level tinggi secara historis, dan di Indonesia, harga per gramnya sudah masuk angka yang dulu dianggap nggak masuk akal. Dan ini penting, kenaikan ini bukan kejadian 1-2 hari. Ini akumulasi dari bertahun-tahun ketidakpastian global. Artinya apa? Artinya dunia sedang mengirim sinyal keras. Uang tunai makin rapuh, aset pelindung makin dicari. Yang sering bikin anak muda salah paham adalah ini. Mereka lihat harga sudah mahal, lalu mikir, gue telat. Padahal, faktanya harga mahal itu justru tanda tren sedang kuat. Coba lo pikirkan begini. Kalau emas benar-benar gak relevan, kenapa institusi besar masih beli? Kenapa bank sentral nambah cadangan emas? Kenapa orang kaya nggak keluar dari emas tapi justru nambah? Jawabannya sederhana tapi dalam.
Mereka main jangka panjang, bukan emosi jangka pendek. Masalahnya, anak muda sering terjebak satu ilusi. Nunggu harga turun biar merasa pintar. Padahal, dalam investasi, yang bikin menang bukan feeling paling jago, tapi konsistensi dan waktu. Harga emas hari ini bukan ancaman. Harga emas hari ini adalah cermin. Lo sedang berdiri di fase penting hidup lo. Pertanyaannya bukan lagi, emas mahal atau murah. Tapi, lo mau mulai melindungi masa depan lo sekarang, atau lo mau menjelaskan ke diri lo sendiri 5 tahun lagi kenapa lo nunda? Ingat ini baik-baik, yang paling mahal dalam hidup bukan emas, tapi kesempatan yang lo lewatin karena ragu. Kalimat yang paling sering gue dengar dari anak muda soal investasi cuma satu. Kayaknya gue udah telat. Padahal, jujur aja, yang telat itu bukan waktunya. Yang telat itu keberaniannya. Lo ngerasa telat karena lo bandingin diri lo hari ini dengan orang yang mulai lebih dulu. Tapi lo lupa satu hal penting. Setiap orang mulai dari titik yang berbeda. Ada yang punya akses, ada yang punya warisan, ada yang baru sadar sekarang. Dan itu semua valid. Masalahnya bukan emasnya yang mahal. Masalahnya adalah pikiran lo yang keburu nyerah sebelum mulai. Coba dengerin ini baik-baik. Orang yang hari ini kelihatan tepat waktu juga pernah merasa telat di masanya. Tapi mereka punya satu keputusan yang sama, mulai walau belum yakin. Emas itu bukan soal masuk di harga terendah. Emas itu soal ikut di perjalanan waktu. Dan waktu cuma bekerja untuk dua jenis orang, yang sabar dan yang konsisten. Banyak anak muda nunggu satu momen ideal, gaji naik dulu, kondisi stabil dulu, harga turun dulu. Masalahnya, hidup jarang banget kasih momen sempurna. Yang ada cuma momen berani atau momen menyesal. Kalau lo mulai kecil hari ini, lo mungkin gak merasa perubahan besar tahun ini. Tapi 5-10 tahun ke depan, lo bakal sadar. Keputusan kecil ini yang bikin lo tidak panik saat orang lain panik. Jadi berhenti bilang, gue telat. Ganti dengan kalimat yang lebih dewasa. Gue baru mulai, tapi gue serius. Karena yang bikin orang aman secara finansial bukan yang paling cepat, tapi yang tidak berhenti di tengah jalan. Dan percaya gue, masa depan selalu lebih ramah ke orang yang berani mulai hari ini, bukan ke orang yang sibuk menyesali kemarin. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bukan teori, bukan prediksi, tapi keputusan. Banyak orang tahu emas itu penting, tapi sedikit yang benar-benar bertindak. Kenapa? Karena mereka nunggu satu hal yang gak pernah datang. Rasa yakin 100%. Padahal dalam hidup, hampir gak ada keputusan besar yang datang dengan kepastian penuh. Yang ada cuma dua tipe orang, yang bergerak sambil belajar dan yang belajar tapi gak pernah bergerak. Lo gak perlu langsung beli besar. Lo gak perlu nunggu kaya. Yang lo butuhin cuma disiplin kecil yang konsisten. Mulai dari nominal yang gak bikin lo panik. Nominal yang bikin lo nyaman tidur. Karena investasi yang bikin lo stres biasanya berakhir di keputusan salah. Bangun emas sebagai fondasi, bukan mimpi instan. Fondasi itu gak kelihatan keren, tapi dia yang bikin bangunan lo gak roboh saat badai datang. Dan satu hal penting, jangan taruh semua harapan di satu aset. Emas itu pelindung, bukan penyelamat tunggal. Dia menjaga nilai, sementara skill, kerja, dan usaha lo yang menciptakan nilai baru. Anak muda sering salah fokus, pengen kelihatan cepat sukses, tapi lupa bikin sistem yang bikin hidup tenang. Ingat ini baik-baik. Tujuan lo investasi emas bukan buat pamer, tapi buat punya pilihan di masa depan. Pilihan buat gak terpaksa ambil utang, pilihan buat gak panik saat krisis. Pilihan buat bilang tidak pada hidup yang gak lo mau. Jadi mulai hari ini, berhenti nanya emas masih naik gak? Ganti pertanyaannya jadi, gue mau jadi orang yang siap atau orang yang cuma berharap? Karena masa depan gak dibangun oleh tebakan, tapi oleh keputusan kecil yang diulang terus-menerus.
Sekarang tarik napas sebentar. Coba lo refleksiin apa yang baru kita bahas. Tadi, kita mulai dari satu kenyataan pahit. Dunia lagi nggak stabil, dan emas naik bukan tanpa alasan. Kita bahas kenapa emas naik gila. Bukan karena spekulasi murahan, tapi karena orang-orang besar sedang melindungi nilai hidup mereka. Lalu kita lihat fakta harga hari ini. Bukan asumsi, bukan perasaan, tapi data nyata yang nunjukin satu hal. Uang yang nggak dipikirin kemana disimpan, pelan-pelan kehilangan nilai. Kita juga bongkar satu kebohongan paling sering diucapin anak muda. Gue telat. Padahal, yang telat itu bukan waktu, tapi keputusan untuk mulai. Dan terakhir, kita sampai ke inti semua ini. Lo nggak butuh jadi sempurna. Lo cuma butuh berani ambil langkah kecil tapi konsisten. Sekarang, gue mau ninggalin lo dengan satu kalimat jujur. Masa depan jarang menghancurkan orang yang siap, tapi hampir selalu menghukum orang yang menunda. Lo boleh lupa angka-angka, lo boleh lupa prediksi, tapi jangan lupa satu hal ini. Hidup lo ke depan akan sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang kelihatannya sepele hari ini. Kalau lo ngerasa video ini kena, itu bukan kebetulan. Itu tanda lo udah mulai mikir lebih dewasa soal hidup lo sendiri. Kalau lo mau lanjut belajar, bukan buat kelihatan kaya tapi buat hidup lebih tenang dan punya pilihan, tonton video berikutnya di channel ini. Dan subscribe, bukan karena gue, tapi karena versi masa depan diri lo bakal berterima kasih karena lo mulai hari ini, bukan nanti. Karena di dunia yang makin gak pasti, yang bertahan bukan yang paling nekat, tapi yang paling siap.